Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Farisi, saya dari Universitas Malikusaya dengan prodi agribisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motivasi ini. Menurut saya nih ya, menurut saya dan yang saya pegang itu, kita itu harus tahu. Yang pertama itu kita harus tahu kemampuan diri sendiri. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Intinya paling utama kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena dengan mengenal diri kita sendiri itu, kita tuh bisa tahu kekurangan dan kelebihan diri kita. Contohnya kayak misalnya saya gitu kan, saya sukanya di bidang bisnis mungkin, atau suka di bidang olahraga, jadi saya bisa tahu saya mau kemana. Karena saya tahu bahwa saya ingin suka di bisnis, jadi saya memilih untuk mengambil, jadi untuk kuliah saja, untuk kuliah aja saya mengambil jurusan agribisnis pertama karena saya suka agribisnis. Terus dengan mengetahui, tadi kan mengetahui kelebihan kita, nah, terus untuk gunanya untuk mengetahui kekurangan kita bisa tahu. Dengan kekurangan itu kita mungkin bisa meminimalisir ke dalam hal-hal yang masuk dalam kekurangan kita itu, ataupun bahkan kita bisa memperbaiki kekurangan kita untuk menjadi lebih baik, begitu. Dan selain kita mengenal diri sendiri, kita tuh harus taat ibadah tentunya taat ibadah. Tadi pertama mengetahui diri sendiri atau knowing yourself, dan juga beribadah, praying. Kita tuh juga harus beribadah, gimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Jadi kan untuk menjalani hidup kita terus yakin kepada Tuhan. Masa ini kita naik pesawat nih ya, kita naik pesawat kita yakin akan sampai, sedangkan kita nggak tahu soal pilot. Masa di hidup kita hidup gini, hidup sehari-hari ya, masa kita ragu gitu sama Tuhan gitu kan, masa kita ragu dengan kuasa Tuhan gitu. Jadi menurut aku gitu ya. Nah disitu selain ibadah dan lain-lainnya, dan juga kita itu harus menguasai bahasa. Di zaman sekarang bahasa kan tentunya sangat perlu ya, kita kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Itu kan dua bahasa besar di dunia. Kita harus tahu tentang, kita harus mengerti ataupun bahkan bisa berbicara bahasa Inggris ataupun Arab atau bahasa apapun yang pengen kalian pelajari. Tapi yang utama itu sekarang Inggris, karena Inggris itu bahasa yang global. Bahasa global itu sekarang bahasa Inggris. Nah, menurut saya walaupun kita tidak terlalu mahir dengan bahasa Inggris, kita itu minimal tahu atau minimal bisa ngomong-ngomong dikit gitu kan. Ya, karena itu untuk kita ke depan itu akan jadi nilai plus, terutama untuk orang-orang berbisnis. Pastinya kita nanti akan bertemu dengan perdagangan luar negeri ataupun apapun itu, ataupun dengan pembeli luar negeri, bayar dari luar negeri. Nah, jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak mana kita bicara? Kita bisa bilang harganya segini Pak, harganya sekitar 5, misal harga pokat 1 kilo misalnya, harganya $5 gitu. Kita nggak bisa ngomong sama itu, sama si pembeli. Kita nggak ngomong aja lah, jadi dia tak tahu harganya gitu ya. Itu nggak tahu harganya pasti nggak mau beli. Coba kalau kita tahunya, saya boleh tanya, hey sir, how much this avocado will you sell? Bisa. Ini kita karena kita ngerti, kita bisa jawab. I will get it and $5. Oke, jadi kan karena pedagangnya pun tahu apa yang kita omongkan gitu, jadi mereka baru gitu kan sama-sama ngerti gitu. Atau mungkin bahasa apa aja gitu kan. Atau mungkin bahasa Jepang, mungkin baju-baju kain itu gitu. Bisa jadi kan di Jepang kan sekarang dan negara yang metropolitan selain Korea. Nah, mungkin dia bisa belajar juga bahasa Korea, Jepang maybe, biar kalian bisa mengenal dunia itu juga. Terus memang gunanya bahasa selain di situ kita bisa mengenal orang lain gitu, orang yang di luar daerah, luar negeri gitu, bahasa. Saya kan orang Indonesia tuh budayanya tuh seperti apa, bisa budaya kita sehari-hari. Karena orang Jepang tuh beda loh, orang luar negeri itu pasti beda. Orang tuh contoh kayak orang luar negeri, orang barat, orang pun nggak bisa jongkok, kita bisa. Itu salah satu contohnya. Jadi
dengan bisanya bahasa itu kita bisa mengetahui apa budaya orang di sana gitu, mengetahui dan lebih mengenal mereka gitu. Dan terus selain terus tadi ketiga jadi udah ada knowing yourself ataupun mengenal diri sendiri ya. Terus ibadah terus ada apa tadi, bahasa ya. Ketiga kan bahasa. Terus apa lagi ya, jujur nih ya, saya jujur ya, saya nggak tahu bilang apa gitu untuk motivasi, karena motivasi itu sebenarnya dari diri sendiri, dari perjalanan hidup sendiri, dari pengalaman sendiri. Kita itu harus mengevaluasi diri kita, apa yang menurut kita itu terbaik untuk diri kita, nanti kita akan menjalaninya. Menurut saya seperti itu. Nah, dan kalau kita bicara untuk motivasi diri, menurut saya itu tadi 3 inti yang penting ya. Dan juga kita tuh enggak bukan itu Pak, ada satu lagi, berbakti pada orang tua. Nah gitu ya. Jadi selain yang 3 tadi itu berbakti pada orang tua. Nah, karena orang tua kan yang kita kayak ibu yang lagi kita, ayah kita yang kerja terus untuk kayak kita ya. Nah, kita terus berbakti pada orang tua karena apa itu namanya, kayak ada hadis saya lupa saya lapatnya kan, yang isinya tuh kayak gini, ridho, jika orang, maksud tuh kayak ini, jika orang tuamu ridho pada kamu ataupun ya jika ridho pada kamu, maka Allah juga akan ridho sama kamu. Ataupun bahasa lain itu, jika orang tua itu menyayangi kamu dan menyenangi kamu gitu, maka Allah juga akan menyayangi kamu gitu. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan kan, kita terus berbakti sama orang tua, jangan melawan. Walaupun jujur ya, saya juga masih ada melawan itu orang tua ataupun apa gitu, dan masih membantah gitu. Tapi setidaknya ini saya ngomong ini juga untuk memberitahu, bukan hanya memberitahu kalian ya, tapi juga untuk memberitahu diri saya sendiri, untuk mengingatkan diri saya sendiri gitu. Dan selain orang tua, apa lagi ya? Itu udah 4 ya, tadi ada tambahan orang tua, dari bahasa, usaha, sama ibadah. Apa itu? Yang menurut aku itu motivasi hidup tuh tergantung diri sendiri lah. Kalau menurut saya mungkin ini ya, menurut saya mungkin ada beberapa lagi, contohnya kayak selain 4 ini ya, selain 4 yang utama ini ada beberapa motivasi kecil lainnya, contohnya kayak DP sebelum hujan, dan kita waspada gitu. Saya bukan sedia payung sebelum hujan, saya bukan kita bakal payung gitu. Maksudnya kita harus prepare sebelum apapun terjadi, kita tuh harus bisa melihat lingkungan atau melihat keadaan gitu. Jadi kita harus prepare gitu. Misalnya kita tuh melihat dunia sekarang gitu, dengan teknologi ini, kita harus bersiap bahwa ke depan itu teknologi akan semakin tinggi, semakin berkembang gitu. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi itu semua. Menurut saya gitu. Itu satu, dan tadi apa? Saya tunggu dan terus ada lagi motivasi kecil menurut saya. Kalau bukan kamu siapa? Nah, kalau bukan kamu siapa? Kalau bahasa Arabnya itu gini, laulaka faman siwaka. Kalau bukan kamu siapa lagi gitu. Jadi coba kan kadang-kadang gitu tuh berkaca pada diri kita kan, berkaca cermin dengan diri kita. Tanya pada diri kita, tanya pada diri kita. Kita tanya, kok bukan kau siapa lagi? Kok bukan kau itu? Kan kalau bukan kau yang memperbagus ataupun memperbaiki pola hidupmu ataupun memotivasi dirimu gitu. Kalau bukan kau siapa lagi gitu? Dari orang Arab, dari orangnya kampus lah, orang zaman sekarang begini ya. Hati mintanya berdua, ya kan? Nah, tadi kalau bukan kamu siapa lagi? Dan terus kok bukan sekarang kapan lagi? Laulaan famata gitu, bahasa Arabnya. Laulaan famata. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi juga bakal berubah gitu? Kau tunggu tua, jadi kapan kalau berubah dan tunggu tua tuh mati, mampus lah. Kalau bukan sekarang kapan lagi kita berubah? Apa tunggu apa nanti? Tunggu kiamat belum berubah gitu. Atau tunggu kalau betul dihina, dibijak-bijak orang baru berubah, ngapain kok? Gak enak dengan orang, gak enak ya gitu-gitu.
semua orang diapain orang gitu, dipijak-pijak, dihina-hina, mana ada, setelah diserang terus berubah ya. Gitu maksudnya. Terus lagi ya, tadi yang besarnya ada 4 tadi kan, yang besarnya ada 4 tadi, berbakti orang tua, universal, beribadah, terus lagi bahasa ya. Terus juga ada kalau bukan kamu siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, terus apa itu sudah disebutin ya. Ya menurut saya lebih kurangnya begitu, saya lebih kurangnya gitu. Mungkin klien kan ada tambah-tambah sih diambil dari perjalanan hidup gitu, dari perjalanan hidup kan mungkin apa gitu, lagi jalan sampai batu dan batunya terbang kena kepala, mungkin nggak tahu ya. Dari situ kan bisa belajar bahwa disiplin itu penting biar kan bisa mengelakkan mungkin ada motivasi dari situ kan. So kayak apa namanya tuh, siapa yang namanya ilmuwan itu bukan tuh yang pencipta itu, siapa namanya yang pencipta apa itu, mikroskop, yang pencipta mikroskop yang jatuh apel kepalanya atau apa ya, lupa itu pokoknya. Dia pembahasan kejatuh apel di kepalanya, enggak deh, yang fisika ya, yang fisika yang bergravitasi kalau nggak salah ya. Dia gara-gara apel jatuh ke kepala dia mikir kenapa apel jatuh, nggak salah menurut saya nggak salah, kayak gitu. Jadi itulah gitu. Jadi ada beberapa kali itu tambahan lagi, jangan pernah memandang orang dari luarnya gitu. Mungkin ada orang yang terlihat buruk gitu, mana tahu kan semua orang itu punya alasan tersendiri untuk menjadi jahat, untuk menjadi apapun itu ya. Semua orang pasti ada alasan. Dia jahat, kenapa dia jahat? Dia mencuri, kenapa dia mencuri? Karena dia pengen, mungkin ya karena dia pengen, kan satu alasan. Nggak mungkin dia nggak ada alasan kenapa aku nyuri, nggak ada, curi-curi aja, nggak mungkin kan. Pasti dia kepengen bisa mangga, pengen makan mangga, cuma dia apa nampak gitu. Itu untuk jahat-jahatnya kan pasti ada alasannya. Kan untuk orang baik juga ada alasannya, mungkin dia baik karena Tuhan, karena pahala dia jadi baik, mungkin ya, mana tahu. Gitu. Mungkin cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ini kesimpulan tadi ada berapa tadi, ada beberapa ya, lupa gue tadi, saya lupa. Nah apa aja tadi, tadi berbakti pada orang tua, atau tahu dari kalian sendiri atau dari kita sendiri, terus beribadah, terus bahasa, terus sedia apa yang sebelum hujan, apa lagi ya, hujan, kalau bukan kamu siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, terus jangan mandang orang dari luarnya atau apapun itu lah, lupa kalau biasa manusia. Ya. Dan mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan kali ini. Mungkin lain kali bisa lah kita mencari atau apa gitu. Terus ya itulah yang saya sampaikan. Kalau ada yang baik bisa diambil, nggak ambil apa juga bisa dibuang apa. Kalau ada yang buruk mohon jangan diambil, mohon dibuang. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Saya manusia, hati malam ini. Wabillahi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.